Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Ahyar. Kali ini masih di konten baru, cerita buku. Setiap buku punya cerita, dan saya akan melanjutkan pembicaraan tentang buku Kiai Haji Budi Harjono, Kafilah Cinta, seperti pada episode sebelumnya. Cerita buku ini selain di YouTube juga bisa Anda simak di podcast di Spotify dan Anchor.fm, di AMPOD, Ampot Ahyar M. Permana Podcast. Juga bisa Anda simak di Facebook Ahyar M. Permana, Instagram TV, IGTV Ahyar Permana. Mudah-mudahan semakin banyak Anda yang suka dengan cerita buku ini. Jika Anda suka, silahkan like, share, subscribe, dan itu akan menjadi energi tambahan terus menghasilkan konten yang seperti ini. Baik, saya akan lanjutkan tentang Kafilah Cinta Kiai Budi. Kafilah Cinta ini berisi 37 cerpen cerita pendek karya Kiai Budi. Rata-rata terdiri atas 500 sampai 600 kata per cerpen. Benar-benar selesai dalam sekali duduk, seperti definisi cerpen yang muktabar itu. Yang menarik, cerpen-cerpen di judul Kiai Budi, di kumpulan cerpen Kafilah Cinta Kiai Budi ini memiliki judul yang keren, agak-agak beraroma clickbait alias jebakan klik, macam berita di media online. Judul yang mengundang rasa penasaran pembaca. Judul-judul seperti Sila, Semila, Mu'ana Antasalsul bagi saya memiliki daya ungkit atas rasa penasaran pembaca. Paling tidak, pembaca akan bertanya, oh, foto itu? Kemudian ada juga judul-judul yang memiliki muatan filosofis, macam Hujan Cahaya, Wuwung Suwung, atau Galih Kangkung. Saya kira juga memiliki daya tarik yang tidak kalah kuat. Pembaca berkualitas tinggi macam saya tentu akan lebih jujur pada cerpen-cerpen dengan judul yang menyerempet bahaya, macam Berjumbu atau Londe. Nah, bagi saya, salah satu kekuatan cerpen Kiai Budi selain judul adalah tokoh, berikut cara pengarang membangun karakter tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam Kafilah Cinta serasa nyata dari sekitar kita. Penamaan tokohnya juga sederhana, tetapi konotatif sekaligus asosiatif dengan karakter tokoh. Tokoh Mbah Semilah yang semeleh, tokoh Mbah Kabul yang giat berusaha, atau Kang Marpenyek dan Kang Madani. Dan rasa-rasanya ini berasal dari kata ngenyek atau mengejek, dan madani atau memberi atribut buruk dalam bahasa Jawa. Saya merasa tidak ada keinginan pengarang untuk memberikan nama-nama yang canggih, yang keren, tetapi lepas sama sekali dari karakter tokoh. Oh ya, kehadiran tokoh-tokoh dengan nama-nama biasa itu membuat saya sangat dekat, merasa sangat dekat dengan cerita. Saya kira pembaca lainnya juga mengalami hal yang sama. Sebagai pengarang, saya kok yakin Kiai Budi memiliki pemahaman yang lebih dari cukup mengenai proximity, istilah dalam jurnalistik yang merujuk pada kedekatan sebagai salah satu nilai dan daya tarik bagi pembaca. Dengan kedekatan itu, pembaca, setidaknya saya, merasa dekat atau bahkan merasa menjadi bagian dari cerita. Saya merasa kenal dengan tokoh yang digambarkan Kiai Budi dalam kumpulan cerpen Kafilah Cinta ini. Tokoh orang bersarung yang memberi uang pada Susi, lonte yang tidak kepayon,
rasanya saya kenal. Nih, coba saya petikan. Apa Mas Kiai kok pakai sarung? Tanya Susi memotong pembicaraan. Bukan, Mbak, aku orang Bali, kata orang bersarung itu menutupi jati dirinya. Sepertinya saya pernah melihat di TVRI Semarang menjelang buka puasa. Kalau tidak salah Kiai Syafi'i, lacak Susi. Bukan, hanya mirip barangkali, jawab orang bersarung. Ini termuat di cerpen Lonte halaman 97-98, kumpulan cerpen Kafilah Cinta. Kiai Syafi'i, saya merasa kenal dengan tokoh itu. Mudah-mudahan Anda juga kenal. Apalagi tokoh dalam cerpen Sila, saya merasa benar-benar mengenalnya. Ini kekuatan lain Kafilah Cinta selain tokoh, judul, adalah pada bahan ceritanya. Sebagian besar cerpen dalam antologi itu, antologi cerpen ini, memuat kisah yang berangkat dari kalangan pesantren, atau lebih umum lagi kalangan santri. Cerita tentang kiai seperti Mbah Arwani dalam cerpen Sopir dan Keneng, Mbah Munif dalam cerpen Mu'an'an Tasalsul, Kiai Rosyid dalam cerpen Kelana, atau Kiai Tubagus dalam cerpen Senapan, mendedahkan kehidupan kiai yang tidak biasa pada sisi yang mungkin belum banyak diketahui orang. Selain kisah pesantren, Kafilah Cinta juga memuat kisah-kisah santri sederhana dari kalangan biasa. Sebut saja Mbah Tumina yang rajin melantunkan selawat badar dalam cerpen Kafilah, Bengong yang rutin membawa salawat biba di kuburan kampung setiap Jumat dini hari dalam cerpen Bengong, Mbah Saleh yang selalu mengikhlaskan tanaman singkongnya untuk orang yang membutuhkan dalam cerpen Trubus, atau Mbah Mat dan Mbah Ti yang bisa berangkat haji hanya bermodal jualan kangkung dalam cerpen Kali Kangkung. Beberapa cerpen memuat cerita filosofis atau bernuansa tasawuf. Misalnya cerpen Kafilah yang mengupas percakapan imajiner tentang kesejatian dengan tokoh Laron dan Lampu, dialog hati, kaki, mata, tangan dalam mencari kebenaran. Itu ada temuan di cerpen Sum. Menariknya, Kiai Budi juga berhasil menghadirkan cerita yang grantes, menguras air mata. Pengakuan Gunawan Budi Susanto alias Kang Putu, penyunting antologi Kafilah Cinta, saya rasa banyak benarnya. Begini kata Kang Putu, justru setiap kali membaca kisah dalam buku ini, air mata saya menipis. Saya memperoleh pelajaran yang amat sangat berharga bagaimana menghadapi persoalan dalam kehidupan tanpa harus kehilangan rasa syukur. Ya, bagi saya, sebagian kisah memang terasa memerihkan. Namun justru keperihan yang Kiai Budi antarkan itu merasuk dalam benak dan perasaan saya dan memberi sepeletik kesadaran betapa kuasa dan cinta Gusti Allah terus-menerus melingkupi setiap dan semua makhluknya. Dari 37 cerpen dalam Kafilah Cinta, ada sejumlah cerpen yang menarik perhatian saya. Oalah salah satunya. Cerpen ini berkisah tentang Kiai Mansur yang memelihara 2 anjing. Tentu saja pilihan Kiai Mansur memelihara anjing mendapatkan tentangan ulama lain. Kiai Selamat yang tidak sekampung dengan Kiai Mansur. Kiai Selamat yang tinggal sekampung dengan Kiai Mansur tidak sepaham. Kisah ini mau tidak mau mengingatkan saya pada Mahmud Tamakin yang juga dikenal ulama di Pati yang dikenal memelihara 2 anjing yang disebut sebagai penjelmaan nafsunya. Nah, sebagai pengarang,
Kiai Budi menggambarkan ketidaksepahaman Kiai Selamet dan Kiai Mansur ini dengan menarik. Begini dia menulis, sama-sama kiai, sama-sama memahami ajaran, sama-sama sekampung, tetapi tampak beda pendapat. Termasuk yang jelas, tampak beda pendapatan. Walah halaman 116. Lewat 3 muridnya, Kiai Selamet kemudian menegur Kiai Mansur. Bukan hanya menegur, ketiga murid itu, Kang Margenyek, Kang Madani, dan Kang Kepuk, meremehkan bahkan menghina Kiai Mansur. Mereka tidak tahu, oleh sang guru, Kiai Selamet, mereka sengaja dibenturkan dengan Kiai Mansur demi mendapatkan pelajaran nyata. Apa yang terjadi? Alih-alih marah, Kiai Mansur yang seperti ngerti saat turunnya winara, justru memberikan penjelasan lembut. Dari sudut pandangku, aku melihat anjing-anjing ini sebagai keajaiban yang menyeret diri dalam ketakjuban ciptaan yang mustahil aku bisa membuat. Atas pandangan ini, aku bisa ingat Gusti Allah. Sementara atas penghinaanmu ini, justru napasmu ini pertanda masih ada anjing-anjing yang menyalak dalam dirimu, di dalam hatimu. Walah halaman 119. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Kiai Mansur ini yang memelihara anjing ini mengingatkan saya pada Mbah Mutamakin, Kiai Haji Ahmad Mutamakin, wali Allah yang makbarohnya hanya sepelemparan batu dari kampung saya di Pati. Mbah Mutamakin juga memelihara 2 ekor anjing. Konon kedua anjing itu namanya Keren, Abdul Qohar dan Komarudin, merupakan penjelmaan nafsu ulama yang hidup pada masa pemerintahan Amangkurat IV sampai dengan Pakubuwono II sekitar abad ke 18 tersebut. Kemudian cerpen kedua yang menarik, cerpen Ketulusan. Cerpen ini memiliki tokoh utama Jalaluddin Rahmat. Ini juga menarik. Cerpen itu mengisahkan penolakan Kang Jalal, demikian panggilan sang tokoh dari jemaahnya, yang melarang orang berdiri untuk berselawat bagi Nabi dan juga kegiatan maulid. Bid'ah katanya. Nah, begitu membaca nama tokoh dalam cerpen ini, yang hadir sebagai kata pertama dalam cerpen, langsung saya teringat pada Jalaluddin Rahmat, pakar komunikasi yang juga tokoh Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Jabi, mantan dosen Universitas Padjadjaran yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Ini juga memiliki nama panggilan Kang Jalal, persis tokoh dalam cerpen ini. Kebetulan pada 2005 saya pernah mendapatkan tugas dari kantor untuk wawancara panjang dengan Kang Jalal yang dikenal sebagai tokoh Syiah itu. Di penghujung kisah dalam cerpen Ketulusan, Kang Jalal bertobat. Setelah mendapati Mbah Darwan menjemput ajal dengan indah. Di ujung sakaratul maut, Mbah Darwan yang merupakan jemaah Kang Jalal memberikan wasiat. Besok pagi buatlah selamatan bagi Kanjeng Nabi. Wasiat itu sebagai ekspresi kecintaan kepada Rasulullah Muhammad yang Mbah Darwan berharap mendapatkan syafaat sehingga cinta Allah turun kepadaku. Saya kira sampai di sini dulu. Saya masih akan lanjutkan satu episode lagi tentang buku Kafilah Cinta. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik manfaat dari buku Kafilah Cinta dan juga dari konten cerita buku ini. Setiap buku punya cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Permana. Yuk berbagi cahaya.